Pemirsa, pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu malam, Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di kediamannya di Kartanegara 4, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, dalam konferensi persnya, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Prabowo juga menyinggung bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia yang dilakukan dalam satu hari. Capres nomor urut 2 ini juga mendapat banyak ucapan selamat dari kepala negara hingga duta besar dari negara yang memantau jalannya pemilu 2024. Kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan hasil pemungutan suara pemilu 2024 untuk pasangan calon presiden dengan hasil sebagai berikut. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,9% suara. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,6% suara. Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,5% suara. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berjanji akan merangkul lawan-lawan politiknya usai pengumuman hasil pemenang Pilpres yang ditetapkan oleh KPU. Tersebut disampaikan saat Gibran tiba di Balai Kota Solo. Meski demikian, Gibran mengatakan ia akan merangkul lawan politiknya jika lawan politiknya tersebut mau. Gibran masih berada di Solo menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Semuanya kira semuanya
semuanya dirangkul. Semuanya kan masih punya visi misi untuk memajukan bangsa. Yaitu kalau mau dirangkul. Pemirsa, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pilpres 2024. Dari hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo Gibran menang di 36 provinsi dan berada di urutan pertama dengan pemilih terbanyak. Dan berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional untuk Pilpres 2024 di 38 provinsi yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Pasangan Anies Muhaimin menanggapi hasil pemilu 2024 yang sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bagi pasangan Amin, proses tidak kalah penting daripada hasil. Pasangan Amin juga menemukan banyak ketidaknormalan yang belum terjadi sehingga meminta tim hukum nasional Amin untuk mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media. Berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan
meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini.